Halo, selamat siang. Perkenalkan, kami mahasiswa semester 6 dari Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Nusa Cendana. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja laporan kami untuk memenuhi mata kuliah Fisika Bumi dan Antariksa dengan laporan yang kami buat berjudul Rekomendasi Teleskop dan Sistem Observasi untuk Observatorium Astronomi Digital. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya, Salomina Getrida Lewar, dengan NIM 2201050015 dan teman di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Sirti Penina Palo dengan NIM 2201050044. Dan teman di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Sefni Saryanti Nautani dengan NIM 2201050062. Oke, lanjut saja ke materi yang akan kami paparkan. Oke, kita masuk ke bagian pendahuluan, di mana seperti yang kita ketahui bahwa Observatorium Astronomi Digital di Nusa Tenggara Timur merupakan proyek strategis yang memanfaatkan keunggulan geografis wilayah Nusa Tenggara Timur, di mana wilayah ini merupakan wilayah yang bebas polusi cahaya dan memiliki langit yang cerah. Nah, pemilihan jenis teleskop yang tepat sangat penting karena akan menentukan efektivitas pengumpulan data astronomi, kemampuan mendeteksi objek langit yang redup, serta efisiensi biaya dan perawatan di jangka yang panjang. Nah, demikian laporan ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait jenis teleskop yang paling sesuai, sistem pendeteksi cahaya yang terbaik, dan pemilihan antara teleskop darat atau luar angkasa untuk mendukung kesuksesan pembangunan dan pengoperasian Observatorium Astronomi Digital di NTT. Baik, kita akan masuk dalam bagian tinjauan teoritis. Pertama, jenis-jenis teleskop astronomi. Yang pertama, teleskop refraktor. Nah, teleskop refraktor ini menggunakan lensa cembung besar di bagian depan untuk membiaskan dan memfokuskan cahaya. Teleskop refraktor ini juga memiliki keunggulan berupa gambar yang tajam dan kontras tinggi untuk objek terang seperti planet. Namun, cenderung mengalami aberasi kromatik dan sulit dibuat dalam tukaran besar. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar di slide PPT. Yang kedua, teleskop reflektor. Nah, teleskop reflektor ini menggunakan cermin cekung sebagai elemen utama untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Teleskop reflektor ini tidak mengalami aberasi kromatik dan dapat dibuat dalam ukuran besar karena cermin bisa ditopang dari belakang. Mayoritas teleskop modern menggunakan sistem reflektor. Yang berikut, teleskop radio. Nah, teleskop radio ini digunakan untuk menangkap gelombang radio dari luar angkasa. Teleskop radio ini juga memiliki untuk seperti parabola besar dan yang memfokuskan dan gelombang radio di detektor. Nah, teleskop radio ini dapat bekerja siang dan malam serta menembus awan, tetapi memiliki resolusi lebih rendah. Dan teman-teman juga bisa melihatnya di gambar di slide berikut. Yang berikut, teleskop inframerah. Nah, teleskop inframerah ini mengamati radiasi inframerah dari objek dingin seperti awan gas dan bintang muda. Karena atmosfer bumi menyerap banyak radiasi dan inframerah, teleskop ini sebaiknya ditempatkan di ketinggian tinggi atau di luar angkasa. Tantangan utama dalam menjaga detektor dingin agar tidak mengganggu sinyal. Kita masuk pada bagian kedua, yaitu light gathering power dan resolving power. Kemampuan utama teleskop diukur dari dua aspek, yaitu daya kumpul cahaya dan daya penyelesaian atau resolusi. Yang pertama, daya kumpul cahaya atau light gathering power. Nah, daya kumpul cahaya ini menunjukkan seberapa banyak cahaya yang bisa dikumpulkan oleh teleskop dalam waktu tertentu, bergantung langsung pada luas permukaan cermin atau lensa utama. Teleskop dengan diameter 2 kali lebih besar memiliki daya kumpul cahaya 4 kali lebih besar. Yang kedua, resolusi daya atau daya penyelesaian. Nah, menunjukkan kemampuan teleskop dalam membedakan dua objek yang sangat berdekatan, dipengaruhi oleh difraksi cahaya yang melewati bukaan teleskop. Semakin besar bukaan atau diameter, semakin kecil sudut yang dipisahkan. Bagian ketiga, refraction, diffraction, dan dispersion. Nah, refraction itu atau pembias adalah fenomena
perubahan arah progresi cahaya saat melewati batas antara dua medium yang memiliki kerapatan optik berbeda, seperti dari udara ke kaca atau dari air ke udara. Fenomena ini terjadi karena perubahan kecepatan cahaya di medium yang berbeda. Berikut. Dalam teleskop reflektor, pembiasan digunakan untuk memfokuskan cahaya pada titik tertentu. Nah, menghasilkan gambar berbeda-beda langit yang tajam. Prinsip ini tampak jelas pada lensa yang memfokuskan cahaya dengan membelokkan sinarnya melalui media kaca. Namun, pembiasan juga memiliki efek samping. Salah satu masalah utama adalah aberasi kromatik yang terjadi karena cahaya dengan panjang gelombang berbeda, misalnya merah dan biru, dibiaskan pada sudut yang berbeda. Akibatnya fokus untuk setiap waktu warna tidak sampai menyebabkan gambar terlihat warna-warna dari kurang tajam. Berikut difraksi atau diffraction. Difraksi adalah fenomena penyebaran gelombang cahaya saat melewati celah sempit atau tipis sebuah objek yang menghasilkan pola inferensi seperti cincin terang dan gelap. Dalam teleskop, difraksi membatasi kemampuan untuk menghasilkan gambar yang sangat tajam. Misalnya ketika cahaya dan bintang mencapai tepi cermin teleskop, pola difraksi dihasilkan. Hal ini terlihat sebagai cincin terang di sekitar sumber cahaya dalam gambar teleskop. Efek difraksi menjadi batas utama untuk resolusi teleskop, terutama pada teleskop dengan apertur kecil. Yang berikut, dispersi atau dispersion. Dispersi adalah fenomena di mana cahaya putih dipecah menjadi spektrum warna-warni komponennya ketika melewati medium seperti kaca atau prisma. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kecepatan cahaya untuk panjang gelombang yang berbeda dalam medium tersebut. Warna dengan panjang gelombang lebih pendek atau seperti biru dibiaskan lebih kuat dibandingkan warna dengan panjang gelombang lebih panjang seperti merah. Dalam teleskop refraktor, dispersi dapat mengganggu kualitas gambar karena warna-warni komponen cahaya tidak fokus pada titik yang sama, menghasilkan efek pelangi. Untuk mengatasi efek ini, banyak teleskop menggunakan desain lensa khusus atau beralih ke teleskop reflektor yang memanfaatkan cermin, yang tidak mengalami dispersi. Kita akan masuk pada bagian keempat, yaitu CCD dan teknologi deteksi cahaya lainnya. Yang pertama, perkembangan detektor cahaya. Pada awalnya, astronomis hanya mengandalkan mata telanjang untuk mengamati objek langit. Kemudian teknologi film fotografi digunakan untuk menangkap cahaya, memberikan kemampuan untuk menyimpan gambar objek-objek runtuh. Namun film memiliki efisien rendah, hanya menangkap kurangnya dari 4% foton yang datang, sehingga memerlukan waktu eksposur yang sangat lama untuk menghasilkan gambar yang memandai. Dengan munculnya teknologi modern, detektor elektronik seperti CCD menggantikan film. Yang kedua, kita masuk pada bagian Charger Coupled Device atau CCD. CCD adalah salah satu detektor elektronik yang paling penting dalam astronomi modern. Prinsip kerjanya melibatkan konversi cahaya menjadi muatan listrik. Permukaan CCD dibagi menjadi jutaan piksel kecil yang masing-masing dapat menyimpan muatan listrik sesuai dengan jumlah cahaya yang mengenainya. Muatan listrik ini kemudian dibaca oleh komputer untuk menghasilkan gambar digital yang sangat rinci. Oke, kita masuk pada bagian ketiga, yaitu interferometer. Interferometer adalah sistem yang dirancang untuk meningkatkan resolusi dengan cara menggabungkan cahaya dari 2 atau lebih teleskop yang terpisah. Dengan teknik ini, teleskop dapat berpura-pura memiliki diameter sebesar jarak antara teleskop-teleskop tersebut. Misalnya 2 teleskop yang berjarak 100 meter dapat menghasilkan resolusi setara dengan 1 teleskop difraksi yang biasanya terjadi pada teleskop tunggal.
Oke, kita masuk ke bagian kelima, yaitu observasi berbasis darat versus berbasis luar angkasa. Yang pertama, teleskop berbasis darat. Nah, teleskop berbasis darat ini memiliki beberapa keunggulan yang signifikan. Yang pertama yaitu biaya relatif rendah dan kemudahan akses untuk perawatan. Namun, pengamatan menggunakan teleskop ini menghadapi beberapa keterbatasan yang disebabkan oleh atmosfer bumi. Nah, keterbatasannya itu meliputi yang pertama, kelap-kelip bintang atau scintillation, di mana scintillation ini merupakan atmosfer bumi yang terus bergerak akibat variasi suhu yang menciptakan gangguan optik yang menyebabkan cahaya bintang terlihat berkelap-kelip. Hal ini memungkinkan gambar menjadi kabur dan dari detail objek langit. Keterbatasan lainnya yaitu penerapan cahaya dan polusi cahaya. Nah, penyerapan cahaya yaitu di mana atmosfer bumi terutama lapisan seperti ozon dari uap air menyerap sebagian besar radiasi elektromagnetik dan panjang gelombang tertentu seperti ultraviolet, sinar X, dan bagian inframerah. Nah, hal ini membatasi pengamatan pada panjang gelombang cahaya tampak dari sebagian kecil inframerah seperti gelombang radio. Selanjutnya, pada polusi cahaya, penerangan buatan di daerah urban menyebabkan langit menjadi terang. Nah, mengurangi visibilitas objek astronomi yang redup. Oke, yang kedua, teleskop luar angkasa. Nah, teleskop luar angkasa seperti teleskop Hubble memiliki keterbatasan atmosfer bumi dengan beroperasi di atas atmosfer. Nah, hal ini memungkinkan teleskop ini memberikan gambar yang jauh lebih tajam dan mengamati panjang gelombang yang tidak dapat menembus atmosfer. Nah, keunggulan dari teleskop luar angkasa yaitu teleskop dapat menghindari efek kelap-kelip bintang dan memungkinkan pengamatan yang stabil dan tajam. Nah, yang kedua, akses ke panjang gelombang ekstrim, di mana banyak panjang gelombang radiasi elektromagnetik seperti ultraviolet dan sinar X dan sebagian inframerah tidak dapat menembus atmosfer bumi. Dan yang ketiga, resolusi tinggi, di mana tanpa hambatan atmosfer, teleskop luar angkasa dapat menghasilkan gambar dengan detail yang sangat jelas dan terperinci. Namun, teleskop luar angkasa juga memiliki beberapa keterbatasan seperti biaya tinggi. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian ketiga, yaitu identifikasi masalah. Di sini ada beberapa identifikasi. Dari yang pertama, lokasi. Nah, lokasi yang akan dilakukan observatorium digital yaitu di Nusa Tenggara Timur atau NTT, di mana Nusa Tenggara Timur ini memiliki langit malam yang cerah dan bebas dari polusi cahaya yang menjadikannya sebagai lokasi yang ideal untuk observatorium berbasis darat. Nah, pertimbangan yang diberikan yaitu meskipun kondisi langit yang mendukung, faktor atmosfer seperti turbulensi dan difraksi tetap dapat mempengaruhi kualitas pengamatan. Yang kedua, jenis objek langit yang diamati, di mana jenis objek langit yang diamati antara lain yang pertama galaksi cahaya. Nah, galaksi cahaya ini tentu saja membutuhkan teleskop dengan pengumpulan cahaya tinggi untuk menangkap cahaya yang sangat redup. Yang kedua, bintang muda. Bintang muda memerlukan pengamatan inframerah karena banyak bintang muda tersembunyi di balik gas dan debu. Selanjutnya, nebula. Nah, untuk mengamati nebula kita memerlukan sensitivitas tinggi untuk berbagai panjang gelombang cahaya termasuk tampak dan inframerah. Selanjutnya, jenis objek yaitu objek redup. Nah, untuk mengamati objek redup ini harus menuntut efisiensi yang tinggi dalam deteksi cahaya dan kemampuan untuk menangkap detail pada resolusi yang tinggi. Selanjutnya kita masuk pada bagian ketiga, yaitu keterbatasan teknis, di mana gangguan atmosfer atau turbulensi atmosfer dapat menyebabkan kelap-kelip bintang, sedangkan difraksi membatasi resolusi teleskop berbasis darat. Yang kedua, kebutuhan sistem pengoreksi, di mana optik adaptif diperlukan untuk mengurangi dampak gangguan atmosfer dan meningkatkan ketajaman gambar. Yang ketiga, infrastruktur, di mana sistem digital dan kemampuan remote diperlukan untuk efisiensi pengoperasian. Selanjutnya pada bagian keempat yaitu biaya. Nah, biaya ini dibagi menjadi biaya pembangunan, biaya operasional, dan biaya alternatif. Nah, biaya pembangunan ini digunakan pada biaya awal yang signifikan tergantung pada jenis teleskop yang akan digunakan, seperti apakah kita menggunakan teleskop reflektor atau teleskop radio dan lainnya.
Yang kedua, operasional. Nah, biaya operasional ini berkaitan dengan perawatan rutin. Kita memilih biaya yang lebih murah untuk teleskop yang berbasis darat dibandingkan dengan teleskop luar angkasa. Nah, ketiga, alternatif. Nah, alternatif ini digunakan pada pembangunan teleskop berbasis darat dapat lebih hemat dibanding teleskop luar angkasa, tetapi hasilnya bisa terbatas oleh atmosfer. Oke, kita masuk pada bagian 4, yaitu analisis dan solusi. Nah, di sini kita akan menganalisis kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis teleskop. Yang pertama, teleskop refraktor. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa teleskop refraktor ini menggunakan lensa untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Nah, kelebihan dari teleskop refraktor yaitu yang pertama, stabilitas optik, di mana teleskop refraktor ini memiliki lensa yang tidak memerlukan penyelarasan rutin seperti cermin pada refraktor. Dan yang kelebihan yang kedua yaitu gambar yang jernih. Nah, teleskop refraktor ini tidak terdapat penghalang di jalur optik sehingga menghasilkan gambar yang lebih tajam dan untuk diameter kecil hingga sedang. Dan kelebihan yang ketiga, perawatan yang relatif mudah. Nah, lensa dari teleskop refraktor lebih tahan terhadap debu dan goresan dibandingkan lensa reaktif cermin lainnya. Sedangkan kekurangan dari teleskop refraktor yaitu yang pertama, aberrasi kromatik, di mana aberrasi kromatik ini merupakan cahaya dengan panjang gelombang berbeda difokuskan pada titik yang berbeda, dapat menyebabkan distorsi warna. Oke, yang kedua, teleskop reflektor. Nah, di mana teleskop reflektor menggunakan cermin yang melengkung untuk mengumpulkan data dan memfokuskan cahaya. Nah, beberapa kelebihan dari teleskop reflektor antara lain bebas dari aberrasi kromatik, di mana hal ini disebabkan karena teleskop reflektor menggunakan cermin bukan lensa. Sehingga cahaya dari semua panjang gelombang difokuskan pada titik yang sama. Hal ini dapat menghindari efek aberrasi kromatik yang sering terjadi pada teleskop refraktor. Yang kelebihan kedua yaitu daya pengumpulan cahaya yang tinggi. Nah, dengan menggunakan cermin berdiameter besar, teleskop refraktor ini mampu mengumpulkan lebih banyak cahaya ideal untuk mengamati galaksi jauh dan nebula yang redup. Dan yang ketiga, efisiensi biaya. Dibandingkan dengan teleskop refraktor, teleskop reflektor ini lebih murah untuk produksi dan dirawat. Selanjutnya, teleskop reflektor juga memiliki kekurangan, antara lain yang pertama, sensitif terhadap turbulensi atmosfer. Nah, tanpa teknologi optik adiptif, kualitas gambar dapat terganggu oleh turbulensi atmosfer. Yang kedua, kekurangannya yaitu perawatan rutin. Nah, cermin reflektif memerlukan pemeliharaan untuk memastikan lapisan reflektif tetap optimal. Nah, selain itu, teleskop reflektor besar juga membutuhkan struktur pendukung yang kuat menjaga kestabilannya. Yang ketiga, teleskop inframerah. Nah, teleskop inframerah dirancang untuk mendeteksi panjang gelombang cahaya yang lebih panjang dari cahaya tampak. Nah, teleskop inframerah ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, kemampuan menembus awan debu. Nah, sifat inframerah memungkinkan pengamatan bintang muda dan formasi planet yang tidak terlihat pada panjang gelombang optik. Yang kedua, ideal untuk lokasi dengan langit cerah. Nah, lokasi seperti di Nusa Tenggara Timur yang memiliki langit malam cerah dan bebas polusi cahaya sangat cocok untuk pengoperasian teleskop inframerah ini. Selanjutnya, teleskop ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, kondisi lingkungan yang spesifik. Nah, di mana teleskop inframerah ini membutuhkan lingkungan yang dingin dan kering untuk meminimalisir gangguan dari radiasi inframerah lokal. Nah, kekurangan yang kedua, biayanya tinggi, di mana sistem pendeteksi inframerah lebih mahal dibandingkan teleskop optik biasa, baik dalam pembangunan maupun operasionalnya. Oke, kita masuk jenis teleskop yang keempat yaitu teleskop radio. Nah, di mana teleskop radio dapat menangkap gelombang radio dari objek astronomi dan memberikan wawasan tentang gas dingin. Nah, teleskop radio ini tentunya juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari teleskop radio yaitu yang pertama, bebas dari gangguan atmosfer. Nah, gelombang radio tidak terganggu oleh atmosfer sehingga teleskop radio dapat beroperasi baik siang maupun malam hari. Nah, yang kedua, cakupan objek yang luas. Teleskop radio ini sangat ideal untuk mengamati gas dingin, struktur galaksi, fenomena yang memancarkan radiasi non-optik.
Nah, selain itu, teleskop ini juga memiliki kekurangannya. Nah, kekurangan dari teleskop radio yaitu memerlukan area luas. Nah, teleskop radio ini membutuhkan area yang cukup luas atau jaringan inframeter yang tersebar di area luas untuk mendapatkan resolusi yang tinggi. Nah, yang kedua, kekurangannya yaitu kurang efektif untuk objek optik. Teleskop ini tidak cocok untuk mengamati objek terang seperti nebula atau bintang pada panjang gelombang cahaya yang tampak. Ia hanya bisa mengamati cahaya benda-benda langit yang redup. Slide berikutnya yaitu perangkat pendukung. Nah, perangkat pendukung ini terdiri dari charger coupled device atau CCD, interferometer, dan sistem kontrol dan penyimpanan data. Nah, yang pertama CCD. Nah, pemilihan utama deteksi cahaya optik dan inframerah karena efisien tinggi dan kemampuan menghasilkan gambar digital yang detail. Sedangkan inframerah digunakan untuk meningkatkan resolusi terutama dalam pengamatan objek jauh atau redup. Nah, sedangkan sistem kontrol dan penyimpanan data merupakan teknologi digital modern yang diperlukan untuk memproses dan menyimpan data secara efisien serta memungkinkan pengoperasian data pada jarak yang jauh. Oke, baik, kita masuk pada bagian kelima yaitu rekomendasi. Nah, di sini kami memiliki 3 kriteria yang akan kami rekomendasikan untuk pembuatan observatorium digital di NTT. Nah, yang pertama, jenis teleskop dan sistem deteksi yang dipilih. Nah, jenis teleskop dan sistem deteksi yang dipilih yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, teleskop utama. Nah, jadi teleskop utama yang kami rekomendasikan yaitu jenis teleskop reflektor dengan diameter besar untuk daya pengumpulan cahaya optimal yang dilengkapi dengan teknologi optik adiptif. Sedangkan tambahannya kami merekomendasikan penggunaan teleskop inframerah untuk mendukung pengamatan objek seperti bintang muda dan nebula. Sedangkan untuk sistem deteksinya kami merekomendasikan CCD sebagai detektor utama untuk efisiensi dan detail tinggi yang dilengkapi dengan interferometer untuk meningkatkan resolusi. Yang kedua, lokasi observatorium. Jadi kami merekomendasikan untuk lokasi observatoriumnya yaitu berbasis darat di NTT. Nah, kenapa kami memilih dan merekomendasikan ini? Karena bebas polusi cahaya dan memiliki langit yang cerah. Nah, penggunaan optik adiptif yang kami rekomendasikan tadi dapat mengatasi gangguan atmosfer. Nah, yang ketiga, justifikasi ilmiah dan praktis. Nah, yang pertama, justifikasi ilmiah. Lokasi mendukung pengamatan optik dan inframerah dengan hasil resolusi tinggi memungkinkan studi mendalam tentang galaksi jauh, bintang nebula, dan objek yang redup. Sedangkan studi praktisnya di mana observatorium berbasis darat lebih berhemat biaya dibandingkan teleskop luar angkasa dan lebih mudah dalam perawatan. Kita masuk pada bagian kesimpulan. Nah, berdasarkan analisis terhadap jenis teleskop dan kondisi geografis di Nusa Tenggara Timur, dapat kami simpulkan bahwa pemilihan teleskop reflektor berdiameter besar sebagai sistem utama. Nah, di mana teleskop ini mampu mengumpulkan cahaya dalam jumlah besar dan tidak mengalami aberasi kromatik, sehingga menjadikannya lebih ideal untuk pengamatan objek langit yang redup seperti galaksi dan nebula. Nah, dengan dukungan teknologi optik adiptif dan CCD, kualitas citra yang dihasilkan akan lebih tajam, detail. Nah, selain itu, penambahan teleskop inframerah sangat kami sarankan untuk mengamati objek yang tersembunyi di balik debu seperti bintang muda dan inti galaksi aktif. Apalagi mengingat kondisi langit yang cerah di Nusa Tenggara Timur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.